Halo teman-teman, kembali lagi di channel Dr. Matematika. Di video kali ini kita akan membahas kemampuan lanjut dari OSK tahun 2022, part 2. Oke, kita langsung masuk ke soal nomor 6. Jadi di sini ada M dan N, bilangan asli dengan FVB-nya 7, kemudian FVB 2M dan 3N itu adalah 42. Maka ditanya berapakah nilai FVB dari 21M dan 14N. Nah, ini soal yang cukup menarik ya teman-teman ya. Ini soal, kalau pendapatku cukup mudah untuk ditaruh di kemampuan lanjut. Jadi jika FVB M, N adalah 7, maka kita bisa menulis M itu sebagai 7A dan N-nya adalah 7B. Kita misalkan A dan B adalah bilangan bulat lain, namun syaratnya adalah FVB A, B-nya sama dengan 1. Karena kenapa harus 1? Karena kalau bukan 1, punya FVB yang lebih besar dari 1, maka seharusnya FVB M, N itu tidak lagi 7, namun lebih besar. Oke? Jadi FVB 2M-nya kita ganti dengan 2 dikali 7A, yaitu 14A. Dan 3N-nya adalah 3 dikali 7B, sama dengan 21B. Itu sama dengan 42. Nah, jadi uniknya di sini, teman-teman. Karena 42 itu adalah FVB dari 14A dan juga 21B, maka 42 itu jelas membagi 14A dan juga membagi 21B. Karena dia merupakan FVB-nya. Alhasil, maka kita akan dapat bahwa 3 harus membagi A, agar 42 habis membagi 14A. Dan juga 2 harus membagi B, agar 21B habis dibagi 42. Nah, tapi teman-teman perlu dikhawatirkan ya di sini ya. Kita bisa misalkan di sini A-nya adalah 3C, dan juga B-nya itu sama dengan 2D. Nah, di sini ada hal yang mungkin seringkali terlupa, yaitu C-nya sendiri di sini, itu sudah tidak boleh lagi habis dibagi 2. Kenapa? Kalau C-nya habis dibagi 2, maka nanti FVB dari A dan B-nya itu mengandung unsur 2 lagi. Dan itu padahal FVB-nya kita sudah tahu FVB-nya adalah 1. Maka ada kesimpulan yang bisa kita tarik bahwa 2-nya tidak boleh membagi C. Dan juga dengan cara yang sama, 3-nya tidak boleh membagi B. Karena nantinya A dan B FVB-nya 3. Seperti itu. Oke, jadi dengan mensubstitusi A-nya 3C dan B-nya 2D, maka kita akan tahu bahwa M-nya itu sama dengan 21C dan N-nya itu sama dengan 14D. FVB C dan D itu sama-sama 1 ya, dan juga 2-nya tidak habis bagi C, 3-nya tidak habis bagi B. Oke, kita masukkan langsung ke soal yang ditanya. Berapakah FVB dari 21M dan 14N? Maka sama dengan FVB dari 21 dikalikan 21C, jadi 3 kuadrat dikali 7 kuadrat C, sama 14 kali 14D, jadi 2 kuadrat dikali 7 kuadrat D. Kita bisa keluarkan 7-nya, 7 kuadratnya. Kemudian perlu diingat bahwa D-nya itu tidak habis dibagi sama 3, dan C-nya tidak habis bagi jadi 2. Maka FVB-nya mereka jelas-jelas sama dengan 1. Alhasil, hasilnya adalah 49. Cukup mudah ya teman-teman ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, untuk soal nomor 7, menurut pendapatku sendiri, adalah soal yang paling sulit dari OSK tahun 2022 kemarin. Karena idenya cukup out of the box dan tidak kepikiran. Merupakan soal aljabar yang cukup sulit. Nah, di sini ideku adalah ketika melihat ada tulisan AC ditambah BD di sini. Nah, awalnya aku tidak kepikiran, tapi setelah berpikir cukup lama, AC dan BD itu mirip oleh sebuah unsur di geometri. Jadi aku memilih soal ini, aku ganti ke dalam representasi geometri. Jadi pertama-tama aku punya sebuah lingkaran, kemudian aku memilih 4 titik. Jadi ini titik A, kemudian ini titik B di sini, dan D-nya di sini.
Nah, aku gambar lingkaran ini memiliki diameter yaitu AC. Kalau dia memiliki diameter AC, maka titik B dan titik D itu sama-sama siku-siku. Seperti ini. Nah, aku misalkan panjang AB-nya adalah A, kemudian panjang BC-nya itu adalah B, kemudian CD-nya itu adalah C, dan AD-nya itu adalah D. Kemudian aku tarik garis BD juga. Nah, di sini mungkin ada teorema yang teman-teman harus ketahui, yaitu dalil Ptolemeus, ya, di mana sifatnya kalau ada segi 4 yang berada di dalam sebuah lingkaran atau siklis, itu maka berlaku dalil Ptolemeus, yaitu AB dikali CD ditambah dengan BC dikali AD, jadi sisi yang berlawanan kita kalikan, kemudian kita jumlahkan, itu harus sama dengan perkalian dua diagonalnya. Itu teorema yang cukup sering keluar, jadi teman-teman harus pelajari. Di sini diagonalnya adalah BD dan AC. Gitu. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan untuk soal ini. Jadi, aku misalkan jari-jari lingkaran luarnya ini adalah R. Maka dari soal, 4A kuadrat ditambah 4B kuadrat, kalau kita lihat di sini, melalui Pitagoras kita akan dapat sama dengan 4R kuadrat. Sama juga dengan 4C kuadrat ditambah 4D kuadrat. Sedangkan 5AC ditambah 5BD. Nah, A di sini adalah mirip dalil Ptolemeus ya teman-teman. A-nya itu ada yang sebelah kiri dikali C, kemudian B-nya dikali D. Gitu. Harusnya aku mendapati bahwa AC ditambah dengan BD itu harus sama dengan AC dikali BD. Nah, AC-nya itu adalah R, BD-nya itu adalah yang kita tidak ketahui, panjang BD. Nah, kemudian AC ditambah BD itu sama dengan R kali BD ya, itu sudah kita ketahui. Kalau kita kalikan 5, 5AC ditambah 5BD itu sama dengan 5R dikali BD. Oke, kita gabungkan dua persamaan tersebut, karena di soal kita tahu 4A kuadrat ditambah 4B kuadrat sama dengan 5AC ditambah 5BD. Alhasil, 4R kuadrat sama dengan 5R dikali BD. Sehingga BD-nya sama dengan 4/5R. Nah, ini cukup penting, teman-teman. BD-nya adalah 4/5R. Nah, di sini ada ide menarik lain, yaitu dalil sinus. Mungkin beberapa teman-teman hafalnya kalau di dalam sebuah segitiga, itu rumusnya adalah BC dibagi sin yang dihadapi sudutnya, yaitu sudut A, sama dengan AC dibagi dengan sin B, sama dengan AB dibagi sin sudut C. Sama dengan 2 kali jari-jari. Nah, namun aku memikirkan dalil sinus ini sebagai pemahaman lain. Jadi, misalkan teman-teman punya sebuah lingkaran luar, kemudian teman-teman memiliki sebuah busur, yang nilai besar sudutnya itu adalah alfa, maka di sini dalil sinus itu mungkin lebih tepatnya dipahami sebagai berikut. Jadi kalau misalkan ini sudut PQR, maka panjang PR atau tali busur PR dibagi dengan sin sudut alfa, yaitu sudut keliling yang menghadap PR, maka nilainya sama dengan 2 kali jari-jari. Mungkin lebih mudah dipahami seperti itu, daripada dalil sinus hanya terpaku pada sebuah segitiga. Nah, di sini, kita sudah tahu sudutnya ABC dan ADC itu 90 derajat. Sekarang kita ingin tahu berapakah sudut ini. Sudut BAD. Nah, maka BD dibagi dengan sin sudut BAD itu harusnya sama dengan 2 kali jari-jari. Nah, 2 kali jari-jari. Namun panjang AC kan diameter ya. Jadi AC-nya seharusnya R. Seperti itu. Ini minta maaf ya teman-teman, ada kesalahan ya. Harusnya jari-jarinya itu berarti setengah R. Diameternya yang panjangnya R. Oke? Nah, di sini BD itu nilainya adalah 4/5R. Dibagi dengan sin sudut BAD sama dengan R. Nah, maka sin sudut BAD itu sama dengan 4/5. Oke, ini informasi yang cukup berguna. Nah, sekarang yang ditanyakan di soal itu adalah berapakah nilai 20 dikali
AB ditambah CD dibagi AD ditambah BC. Nah, di sini kalau teman-teman cari tahu, AD dikali CB itu serupa dengan luas total dari ABCD. Karena memang mereka segitiga yang siku-siku. Jadi, luas dari segitiga ABC itu sama dengan A dikali B dibagi 2. Kemudian luas dari ADC, segitiga ADC, itu sama dengan setengah dikali C dikali D. Oleh karena itu, luas dari segi 4 ABCD itu adalah AB ditambah CD dibagi 2. Oke? Atau aku pindahkan ke ruas kiri, AB ditambah CD sama dengan 2 kali luas segitiga ABC. Nah, sementara di sisi lain, kita bisa menghitung luas dari segitiga ABD itu sama dengan setengah kali A kali D kali sin sudut yang mengapit, yaitu sin sudut BAD. Jadi setengah dikali AD dikali 4/5, atau sama dengan 2/5 A kali D. Oke? Nah, untuk luas dari segitiga BCD itu sama dengan setengah kali B kali C kali sin sudut BCD, di mana sudut BCD itu adalah 180 dikurangi sudut BAD, itu sifat dari segi 4 siklis. Maka sama dengan setengah dikali B dikali C dikali 4/5 juga. Karena sin di kuadran 1 dan 2 nilainya sama. 2/5 BC. Maka kalau kita total, luas dari ABCD itu sama dengan 2/5 dikali AD ditambah BC. Atau kalau aku pindahkan ke ruas kiri, maka AD ditambah BC nilainya sama dengan 5/2 dari luas segi 4 ABCD. Oke, jadi hasil akhirnya adalah 20 dikali, yang atas ya, AB ditambah CD, itu sama dengan 2 kali luas segi 4. Sementara yang bawah itu adalah 5/2 dari luas segi 4 ABCD. Kita bisa coret. Jadi ini 4/5 ya, 20 dikali 4/5. Jadi jawabannya adalah 16. Soal ini cukup sulit ya teman-teman ya, membutuhkan kreativitas dan juga perhitungan yang cukup kompleks. Kita lanjut ke soal nomor 8. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Jadi ini soal kombinatorika, di mana ada bilangan 8 digit, gitu ya. Di mana digit 1, 2, 3 itu digit yang mungkin. Sedangkan digit selain itu tidak mungkin. Nah, terus paling sedikit memuat satu angka 2, kemudian tiap angka 2 harus diapit oleh antara 1 dan 3. Seperti itu. Nah, di sini aku bagi kasus dulu. Kasus pertama adalah ketika angka 2-nya hanya sebanyak 1. Kalau ada satu angka 2, maka sebenarnya kita tinggal pilih tempatnya untuk angka 2-nya. Nah, angka 2 tidak boleh di pojok karena harus diapit angka 1 dan 3. Boleh 3 dan 1 juga ya. Jadi tempatnya angka 2 cuma boleh di 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya 6 posisi. Kemudian jangan lupa bahwa angka 2 itu aku jadikan satu paket dengan 1 dan 3. Jadi dia satu paket. Kalau ada angka 2 di sini, maka di sini harus ada 1 dan 3. Begitu juga 3 dan 1. Nah, untuk menukar antara 3 dan 1, 1 dan 3, itu ada 2 cara. Dan yang terakhir, sisa tempat yang lain, yaitu yang sebelah sini, 2, 3, 4, 5, itu bisa diisi angka berapapun di antara 1 atau 3. Jadi di situ kita bisa milih 2 pangkat 5. Karena setiap tempat bisa memiliki 2 kemungkinan, yaitu 1 atau 3. Jadi 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Dan hasilnya adalah 6 dikalikan 64, yang sama dengan 384. Itu kasus pertama. Untuk kasus kedua, ada 2 angka 2. Nah, di sini cukup menarik, teman-teman. Ternyata, kalau kita miliki 2 angka 2, ada kemungkinan seperti ini juga loh. Kalau misalkan angka 2-nya di sini, angka 2-nya di sini juga, maka bisa saja bilangan seperti 1, 2, 3, 2, 1. Ini juga betul.
Begitu juga sebaliknya ya, 3, 2, 1, 2, 3. Itu juga bisa. Jadi dia berhimpit. Angka satunya ini dipinjam oleh 2 di kiri dan 2 di kanan. Namun ternyata juga bisa, duanya ini berjarak seperti ini, sehingga satu kesatuannya jadi seperti ini, tanpa mempengaruhi yang di bagian tengahnya itu tidak berhimpit. Nah, jadi kita harus bagi kasus. Yang pertama adalah ketika di antara angka 2 itu hanya ada satu bilangan. Nah, di sini maka angka 2-nya dan 2-nya ini berdekatan, seperti ini. Otomatis kalau kita pilih angka 3 di paling depan, maka berikutnya pasti 1 dan berikutnya pasti 3. Sedangkan kita pilih angka 1, maka berikutnya pasti 3 dan ini pasti 1. Maka ada 2 cara. Kemudian untuk posisi, dia ini kan merupakan satu kesatuan ya, seperti ini. Dan kita bisa menggesernya sebanyak 1, 2, 3, 4 cara. Jadi ada 4 cara untuk menggesernya. Dan untuk sisanya, jadi di sini ada 3 space lagi ya teman-teman ya. 1, 2, dan 3. Maka itu bisa dikali dengan 2 pangkat 3. Jadi banyaknya cara adalah 8 kali 8 yaitu 64. Sedangkan ketika mereka saling terpisah, untuk kasus yang kasus kedua tapi bagian yang kedua ya teman-teman ya. Jadi dia bisa jadi satu kesatuan seperti ini, dan satu kesatuan sendiri lagi di sini, angka 2-nya. Oke. Nah, maka ada 2 tempat kosong di sini. 2 tempat kosong yang bisa diisi angka 1 atau 3. Nah, di sini maka urutannya adalah bisa saja kita kasih nama ya teman-teman ya. Mungkin untuk mempermudah kita kasih nama ini A dan B aja ya di sini ya. Nah, bisa aja 2 kotak ini lokasi A dan B-nya di sini sama-sama di kiri. Satu kemungkinan. Kemudian bisa saja seperti ini. AB-nya di tengah dua-duanya. Ini kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga bisa aja dia di sebelah kanan. Kemungkinan ketiga. Bisa juga seperti ini. Bisa juga seperti ini. Dan juga bisa juga seperti ini. Jadi totalnya sebenarnya ada 6 cara untuk menempatkan 2 kotak sisanya ini di sela-sela 2 paket ini. Jadi sebenarnya ini bisa menggunakan teman-teman yang sudah belajar ya, stars and bars atau kombinasi multiset. Mungkin sangat mudah untuk memahami ini. Jadi banyaknya cara adalah tadi sudah, ini ya kasus kedua itu ya teman-teman ya. Itu adalah 6 dikali. Nah, kalau ini sudah ada angka 2, samping-sampingnya itu bisa 2 kemungkinan, 1, 3 atau 3, 1. Sama juga dengan yang sebelah kanan. Kemudian sisanya untuk yang A dan B ini, itu juga 2 dikali 2. Jadi akan menjadi 6 dikali 16, atau 96 hasilnya. Jadi untuk kasus kedua, totalnya ada sebanyak 160. Oke, kita masuk ke kasus ketiga. Nah, kasus ketiga jujur saja pasti lebih rumit ya. Karena bisa saja ada yang bergabung-gabung semuanya, hanya bergabung 2, dan juga tidak tergabung sama sekali. Kalau bergabung semua, maka dia bentuknya pasti seperti ini. Jadi ininya adalah satu kesatuan. Oke, kalau depannya diisi angka 1, berikutnya pasti 3, berikutnya 1, 3 lagi. Jadi cuma ada 2 cara. Oke, ini ada 2 cara. Dikalikan sama sisa 1 bilangan lagi di sini, itu dia bebas milihnya. Kemudian jangan lupa, satu kesatuan ini juga bisa digeserkan 2 tempat ya. Jadi dikali 2 lagi. Totalnya 8. Nah, kasus yang berikutnya lagi, kasus 3B. Ketika yang bersatu hanya 2. Jadi contohnya seperti ini. 2, 2, ini satu kesatuan di sini. Sementara satunya memecah sendiri. Seperti itu. Nah, di sini cuma ada 2 cara ya untuk tempatnya ya. Hanya bertukar posisi. Jadi 2. Jadi yang sebelah kanan ini ke kiri atau kiri ke kanan gitu. Ada 2 pertukaran tempat. Kemudian kalau kita pilih angka 1 di sini, berikutnya pasti 131. Kalau kita pilih 3, pasti 313. Begitu, maka ada 2 cara. Yang belakang juga ada 2 cara.
maka totalnya adalah 8 cara juga. Oke? Nah, sedangkan untuk kasus yang terakhir, ketika tiga-tiganya berpisah, ternyata kalau teman-teman jeli, itu tidak mungkin terjadi. Karena kalau tiganya seperti ini, maka seharusnya minimal ada 9. Di sini yang paling belakang tidak cukup. Oke? Jadi, kasus 3C itu tidak ada solusinya, maka totalnya untuk kasus ketiga itu hanyalah 16. Oke? Kalau kita total dari kasus 1, kasus 2, dan kasus 3, kasus pertama ada sebanyak 384, oke? Kasus kedua ada sebanyak 160, kasus ketiga ada sebanyak 16, dan totalnya menjadi 560. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Oke, kita masuk ke soal nomor 9. Jadi diberikan belah ketupat, jadi belah ketupat itu seperti diamond ya teman-teman ya, wajik, di mana keempat sisinya sama panjang, kemudian E itu adalah titik di dalam belah ketupat sehingga AE sama dengan BE. Nah, sudut BAE-nya di sini adalah 12 derajat. Kemudian yang ditanyakan adalah berapakah sudut CDE, jadi CDE itu yang sebelah sini, kalau kita tahu bahwa sudut DAE-nya adalah 72 derajat. Jadi caranya adalah, aku misalkan sebuah titik di sini, yang sama mirip dengan E, jadi dia itu dari A, kalau ABE itu sama kaki di titik E, nah di sini aku misalkan titik F ya, sehingga AFD itu juga merupakan sama kaki, dan sudutnya juga 12. Nah, kemudian aku hubungkan antara garis E dan F. Nah, di sini uniknya karena panjangnya sama ya, AE sama dengan BE, kemudian AF dan FD itu juga bakal sama panjang, karena mereka kongruen. Mereka kongruen ya, jadi segitiga ABE itu kongruen dengan segitiga ADF. Gitu. Dan juga segitiga AEF itu sama sisi. Seperti itu. Oleh karena itu akibatnya maka sudut yang AF ini adalah 60 derajat. Nah, dan juga kita tahu bahwa sudut AFD karena 12, maka besar sudut ini adalah 156. Agar totalnya 180 derajat. Oke? Nah, kalau kita tahu sudutnya adalah 60 dan 156, maka sudut yang dari AFD sendiri itu akan menjadi 360 kurangi 60 kurangi 156. 144 derajat. Itu sudut AFD-nya. Jangan lupa, segitiga AFE sendiri itu kan sama sisi. Jadi, panjang EF-nya nanti juga sama dengan panjang AE dan AF. Sehingga sudut segitiga EFD itu juga merupakan segitiga sama kaki juga. Nah, oleh karena itu, sudut FDE itu sama dengan 180 dikurangi 144 dibagi 2, karena mereka sama kaki. Oke? Dan panjang sudut dan besar sudutnya adalah 18 derajat. Nah, karena itu kita akan tahu bahwa sudut ADE itu sama dengan 12 derajat ditambah 18 derajat, sama dengan 30 derajat. Dan kita juga tahu bahwa sudutnya ADC, sudut ADC, itu sama dengan 180 dikurangi 84 derajat. Karena dia sejajar ya teman-teman ya. Ini mungkin gambarnya agak salah ya teman-teman ya. Harusnya yang lancipnya yang ada di A ya. Namun cara pengerjaannya sama. Oke? Jadi jawabannya ini 96 sudut dari ADC-nya. Kalau kita tahu sudut ADE-nya itu 30 derajat, dan kita tahu ADC-nya itu adalah 96 derajat, maka sudut EDC-nya sama dengan 66 derajat. Oke? Idenya cukup brilian untuk menambahkan garis tambahan, titik F itu, namun kadang di perlombaan teman-teman akan kesulitan untuk memikirkan ide kreatif seperti ini. Oke, kita masuk ke soal nomor 10. Jadi, ini soal teori bilangan. X kuadrat Y ditambah Y kuadrat Z ditambah Z kuadrat X dikurangi 23 sama dengan XY kuadrat ditambah YZ kuadrat tambah ZX kuadrat min 25.
Nah, ini kita kerjakan dulu dua dari persamaan ini. Maka kita akan dapat bahwa kita pindahkan ke ruas kanan semua ya, yang untuk variabelnya. Jadi nanti akan didapat xy kuadrat dikurangi x kuadrat y, ditambah y z kuadrat dikurangi y kuadrat z, ditambah zx kuadrat dikurangi z kuadrat x, itu akan sama dengan 25 dikurangi 23. Nilainya akan sama dengan 2. Oke, ini teman-teman bisa faktorkan ternyata. Ini kan jadi xy dikali y min x. Nah, di sini faktornya hati-hati teman-teman, jangan langsung difaktorkan dengan cara yang sama. Jadi karena aku menginginkan y min x muncul, maka aku pasangkan yang bagian ini dengan bagian yang ini. Karena ada muncul y min x-nya di sini. Maka z kuadrat dikali y min x. Kemudian untuk yang bagian yang tengah-tengah, itu akan menjadi dikurangi z kuadrat dikali y kuadrat min x kuadrat. Gitu. Nah, yang belakang juga bisa difaktorkan y min x-nya. Jadi teman-teman bisa keluarkan y min x seperti ini. Nanti di sini menjadi xy, kemudian ditambah z kuadrat, kemudian ditambah, ini bukan z ya teman-teman, bukan z kuadrat ya, ini z. Seperti ini. Kemudian dikurangi dengan zy, dikurangi dengan zx. Nah, ternyata ini juga bisa difaktorkan menjadi x min z dengan y min z. Seperti itu. Untuk memperbaiki bentuknya ya, mungkin aku lebih suka kalau bentuknya ditulis x min y dikali y min z dikali z min x itu sama dengan 2. Nah, dan perkalian 3 bilangan ini semuanya adalah bilangan bulat. Nah, maka kita memiliki jawaban satu-satunya adalah, jangan lupa ya teman-teman ya, x min y ditambah dengan y min z ditambah dengan z min x itu sama dengan 0. Nah, 3 bilangan yang totalnya 0, hasil kalinya ternyata sama dengan 2. Maka satu-satunya kemungkinan adalah 2, min 1, dan min 1. Seperti itu. Nah, karena ini sifatnya adalah siklik ya, jadi teman-teman bisa menukar-nukarnya. Jadi aku ngambil di sini tanpa mengurangi keumuman soal ya, kita ambil x min y-nya yang sama dengan 2. Kemudian, y min x-nya, y min z-nya sama dengan min 1. Jadi x kurangi y sama 2 ini kita ubah menjadi x sama dengan y ditambah 2. Karena nanti kita ubah semuanya variabelnya dalam y. Sementara yang ini, z-nya sama dengan y plus 1. Oke? Nah, kita masukkan ke persamaan lagi, ke persamaan 10, kita ambil saja yang ini aja, x kuadrat y ditambah y kuadrat z ditambah z kuadrat x min 23 sama dengan 3xyz. Kita ubah semua variabel dalam y. Jadi x-nya kita ganti sebagai y plus 2 kuadrat. Aku percepat aja ya, teman-teman bisa lihat hasil pemfaktorannya di tiap baris. Ini kalau teman-teman mengubah semuanya ya, x dan z-nya dalam y, kemudian aku bongkar. Oke, kemudian aku coret beberapa suku yang sama, dari y pangkat 3-nya itu sama. Kemudian y kuadratnya ternyata juga sama, ada 4, 2, 2, 2, 1, jadi totalnya adalah 9, kita bisa coret dengan 9y kuadrat. Maka tersisa 4y ditambah y ditambah 4y dikurangi 21 sama dengan 6y. Kemudian kita pindahkan ke ruas kiri semua. 3y sama dengan 21, maka y-nya akan sama dengan 7. Maka x-nya akan sama dengan 9 dan z-nya sama dengan 8. Karena tadi sifatnya siklik, maka bisa saja solusinya ditukar-tukar ya. 9, di sini kan x, y, z-nya 987, maka bisa juga kita masukkan, kita geser ke kanan sekali, jadi 798, atau solusi berikutnya adalah
879. Jadi ketiga-tiganya bisa. Yang ditanya di soal adalah berapakah nilai X tambah Y tambah Z, di mana totalnya akan menjadi 24. Jadi itu jawaban akhirnya, teman-teman. Oke, sampai sini dulu video kali ini. See you on the next video.